pembelajaran, kita tepuk dulu. Tepuk apa? Oke, yuk sama-sama. Hitung. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Anak-anak ibu, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, kita membuat kesepakatan kelas dulu. Apa sih gunanya kesepakatan kelas? Agar pembelajaran menjadi lebih baik, teratur, dan menyenangkan. Nah, kira-kira nih, ibu akan tuliskan di sini. Apa saja kesepakatan kelas kita? Coba, ada yang bisa ini tunjuk tangan dong. Menjaga ketenangan kelas. Nah, coba ibu mau nanya dulu sama teman yang lain. Kalau menjaga ketenangan kelas itu bagus atau tidak? Bagus. Apakah itu kita buat sebagai kesepakatan kelas kita? Buat. Baik, ibu akan tuliskan. Yang pertama, apa tadi? Menjaga ketenangan kelas. Menjaga ketenangan kelas. Ayo dipikirkan untuk yang kedua. Tidak boleh mencontek. Tidak boleh apa yang kedua? Mencontek. Tidak boleh mencontek. Ada yang suka menyontek di sini? Jangan ya, karena mencontek itu perbuatan yang dilarang. Itu namanya plagiat, meniru pekerjaan orang lain. Berarti sepakat yang kedua? Sepakat. Tidak boleh mencontek. Ayo, pikirkan lagi yang ketiga. Menjaga kebersihan. Menjaga Kebersihan. menjaga kebersihan apa? Lingkungan Kebersihan badan. Kebersihan apa lagi? Lingkungan kelas. Terus lingkungan sekolah. Apa lagi? Kalau di rumah perlu dijaga nggak kebersihan kelas? Lingkungan manapun kita harus menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Ayo, apa lagi? Apa? Satu-satu. Oke, Nadia, apa Nadia? Menghormati guru dan teman. Menghormati guru dan teman. Sepakat nggak yang sebelah sini? Sepakat, menghormati. Kalau ibu tambahin dan menyayangi boleh nggak? Boleh. Apa tadi? Ulang, lupa ibu. Menyayangi Menyayangi teman. Dan teman. menyayangi teman Dan guru. dan guru. Wah, nggak muat ditulis di mana lagi ya? Di bawah. Oh, di bawah sini atau di sini? Di sini. Di sini ya. Nomor berapa sayang? Nomor. Nomor 5. Nomor 5 apa? Nah, coba. Saya apa? Piket bersama. Piket bersama kita masukkan menjaga kebersihan saja ya. Ya, Kita tambahkan ya. Menjaga kebersihan dan piket bersama di situ ya. Terus apa lagi? Jangan Mengerjakan tugas tepat waktu. Setuju? Setuju. Tepat waktunya yang bagaimana? Ya. Pulang sekolah langsung kerjakan, tidak makan lagi ya? Makan, istirahat, ganti baju, udah bersih-bersih baru. Apa tadi ulangi? Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Kami Bu. Apa lagi kira-kira? Lemnya dibuka, lalu ditempelkan.
adalah profil pelajar Pancasila yang telah kamu buat tadi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Lalu bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Mau memiliki karakter dan sifat seperti itu? Mau. Ya, kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan karakter dan norma yang baik. Baik anak ibu, kita lanjutkan. Setelah tadi kita membuat kesepakatan kelas, kita pasti harus tahu apa-apa saja yang harus kita lakukan. Misalnya, menjaga ketenangan kelas. Itu kira-kira apa yang harus dilakukan? Coba tunjuk tangan. Ayo nak. Tidak ribut di kelas gitu ya. Terus apa lagi? Tidak nakal. Ada lagi? Iya, tidak boleh berteriak-teriak. Terus apa lagi? Jangan berlari. Jangan berlari-lari, nanti jatuh ya. Apa lagi? Nah, sekarang ibu punya kertas. Ibu punya kertas. Kalian menuliskan. Menuliskan apa? Menuliskan apa yang akan kalian lakukan ketika untuk menjaga ketenangan kelas, untuk menyayangi guru dan teman. Karakter apa yang harus kita lakukan? Menerapkan profil pelajar Pancasila, apa yang kita lakukan? Cara menerapkan protokol kesehatannya bagaimana, dan bagaimana cara kita menjaga kebersihan. Tuliskan di kertas ini, kita akan bergantian menempelkan ke depan. Lalu kita akan menyepakati hal tersebut dengan melakukan komitmen bersama, tanda tangan beramai-ramai di sini. Siap? Ya. Oke. 3. Sudah. Ya, skip sudah kan? Balikkan di sini. Mulai. Cepat. Enggak. Oke. Itu pencet merah lagi lanjut. Bu, ini kertasnya masih ada, Bu. Bu, Kertasnya masih ada? Satu. Kalian tadi sudah menempelkan apa yang akan kamu lakukan untuk menerapkan profil pelajar Pancasila dan juga sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Bacakan ya. Yang pertama, cara anak ibu menjaga ketenangan kelas bagaimana? Wah, ada menulis tidak nakal di kelas, tidak ribut, tidak boleh berteriak-teriak, kecuali kalau kegiatannya memang harus berteriak-teriak. Iya, terus tidak boleh mencontek, boleh. Terus bagaimana cara menyayangi guru dan teman? Mematuhi guru, membantu teman, menyayangi, dan cara menerapkan protokol kesehatan. Menjaga kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan cara menjaga kebersihan kelas. Kalian berjanji untuk membersihkan kelas secara bersama-sama, yakni pada saat apa? Piket kelas bersama, lalu membuang sampah di tempat sampah. Baik, sekarang boleh nanti satu persatu untuk menandatangani di bawah. Coba yang menandatangani yang pertama, siapa yang mau? Kami. Coba Reji. Kami, Bu. Kami. Putih. Dilanjutkan, ayo Putih. Kami, Bu. Ya, skip. Kami, Bu. 3. Di sini ada profil pelajar Pancasila yang sudah kamu tuliskan. Mulai dari beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, mandiri, dan berkebinekaan global. Jika sudah melaksanakan ini, tentu saja kalian akan mencapai cita-cita. Jadi siswa yang baik, ya. Nah,
Apa sih cita-cita kalian? Beda cita-citanya. Sekarang tuliskan di kertas, kita tempelkan di balon cita-cita. Kita terbangkan tinggi agar kita juga mencapai impian dan cita-cita kita setinggi mungkin. Silakan. Siapa yang duluan? Yang rapi. Bergantian. Baik, anak ibu akan mengetikkan di sini. Nanti kita cetak apa kesepakatan kelas hari ini. Ibu akan tempelkan di dinding dan ingat kalian kita akan bersama mematuhi peraturan yang telah kita buat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau membagikan sekedar sharing mengenai program guru penggerak. Kebetulan saya di sana tahun lalu sebagai pengajar praktik dan tahun ini sebagai fasilitator program guru penggerak. Nah, hari ini saya akan meminta izin Bapak Ibu untuk mendokumentasikan kegiatan ini untuk dijadikan video berbagi di platform Merdeka Mengajar. Izin ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya akan menceritakan terlebih dahulu nih apa-apa saja yang dipelajari di program guru penggerak. Jadi di program guru penggerak ada dua kegiatan yaitu sinkronus dan asinkronus. Ketika sinkronus bersama fasilitator dan instruktur, kegiatannya adalah dari LMS. Dari Learning Management System, di mana kegiatan tersebut terhubung dengan Balai Besar Guru Penggerak atau Balai Guru Penggerak di provinsi dan setiap provinsi yang ada di Indonesia. Nah, hari ini saya akan menceritakan apa-apa saja modulnya, lalu nanti akan saya tayangkan satu modul mengenai budaya positif. Bagaimana sih menerapkan budaya positif di sekolah dan di kita masing-masing. Jadi poinnya hari ini hanya di modul budaya positif. Di modul di program guru penggerak ini ada 3 modul, tapi banyak anakannya Bapak Ibu. Jadi pertama modul 1.1 itu mengenai refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan yang akan saya bagikan hari ini adalah modul 1.4 mengenai budaya positif. Kita lanjut ke modul 2 ya, 2 dan 3, lalu nanti kita akan beralih bagaimana sih menerapkan budaya positif itu di sekolah. Kalau modul 2.1 itu mengenai memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pasti Bapak Ibu penasaran ya, mungkin nanti untuk sesi selanjutnya saya akan berbagi mengenai hal ini. Selanjutnya 2.2 ada pembelajaran sosial dan emosional, 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik seperti yang kita lakukan tadi. Coaching itu adalah salah satu upaya untuk memecahkan masalah dari satu orang coach dan coachee. Selanjutnya ada modul 3. Modul 3 itu terbagi menjadi 3 modul, 3.1, 3.2, dan 3.3. 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai, nilai kebajikan, dan kebijakan pemimpin. 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Mungkin ibu-ibu sudah tahu ya apa pentingnya mengikuti program guru penggerak, karena itu merupakan pendidikan jenjang karir. Jika Bapak Ibu menjadi narasumber nasional atau menjadi pemimpin pembelajaran, pemimpin sekolah dan pengawas, persyaratannya harus memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, kita lanjut Bapak Ibu, kita lanjut, saya akan share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu?
Sudah, Ibu. Di sini ada topik dalam eksplorasi konsep. Jadi ada alur merdeka di dalam kegiatan di program guru penggerak, yaitu merdekanya M-nya mulai dari diri, E-nya eksplorasi konsep. Nah, saat ini kita akan tahu tuh apa sih pengertian dari disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mungkin ibu-ibu baru mendengar ya hal ini, jadi kita akan bahas satu persatu secara ringkas saja. Kenapa ini diadakan di setiap sekolah baik jenjang PAUD sampai menengah ke atas? Intinya adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu yang pertama berakhlak mulia, serta beriman dan bertakwa, lalu ada berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai posisi kontrol, dan segitiga restitusi ini akan kita pelajari untuk lebih ke pendidikan karakter di dalam kelas. Jadi seperti itu, Ibu. Kita lanjutkan. Baik, ibu-ibu semua, kita mesti pahami terlebih dahulu apa sih pengertian dari budaya positif atau disiplin positif. Jadi pengertian budaya positif itu sendiri adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kalau kita berada di kelas berarti di kelas, tapi kelas kecil itu akan memuat seluruh lingkup, yaitu lingkup sekolah. Itu yang pertama. Selanjutnya, perubahan paradigma. Paradigma belajar yang bagaimana? Yaitu ketika kita menyamarkan model berpikir kita tentang disiplin. Lazimnya tuh disiplin itu biasanya berpikir kita tentang disiplin, tetapi disiplin dikaitkan dengan kontrol. Kontrolnya yang bagaimana? Yaitu ketika guru menghadapi siswa di dalam kelas. Jadi ini penting sekali buat guru-guru yang ada di Indonesia, bagaimana menerapkan kontrol itu bagaimana. Kita kepada siswa itu bagaimana, disiplin positif yang bagaimana, pembiasaan yang bagaimana yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini harus dirubah. Bagaimana? Dengan kontrol positif dari guru yang akan berimbas kepada siswa kita. Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pertama ada di stimulus respon dan ada di teori kontrol. Ini kita lanjutkan saja ya, Ibu. Nanti ini akan saya share kepada Bapak Ibu semua mengenai hal ini, bisa dibaca. Lalu selanjutnya adalah bagaimana disiplin positif itu bisa ada di dalam kelas kita. Dengan hal yang sederhana, saya akan memberikan contohnya. Sudah terlihat, Ibu? Belum, Ibu. Oh, sudah, Bu. Sudah. Baik, ini adalah bagian dari budaya positif yang merupakan pembiasaan di dalam lingkungan sekolah ya. Mungkin kita bisa melihat gambar-gambar di sini. Ini adalah pembelajaran yang dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Juga yang saya lakukan dan saya terapkan di dalam pembiasaan pembelajaran di sekolah saya. Saya adalah apa yang pembiasaan yang akan menumbuhkan
sifat-sifat profil pelajar Pancasila tadi. Yang pertama adalah, ini sudah sering juga ya ibu-ibu melihat di sekolah masing-masing. Yang pertama adalah melakukan upacara. Ini adalah salah satu upaya agar siswa-siswi kita itu merasakan nasionalisme. Jadi cinta tanah air, terus cinta terhadap pahlawannya, dan juga menerapkan salah satu disiplin positif, yaitu hadir dengan tepat waktu ketika mau memulai upacara. Selanjutnya adalah doa dan biasanya sholat bersama, sholat duha, itu biasanya di kelas masing-masing. Nah, doa, membaca Yasin dan sebagainya itu adalah perwujudan dari profil pelajar Pancasila, terutama beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Nah, ketika ada siswa-siswi yang agamanya lain, bagaimana? Nah, mereka akan berliterasi di perpustakaan untuk membaca, ditemani oleh penjaga perpustakaannya. Selanjutnya salam senyum sapa. Nah, salam senyum sapa ini juga sudah banyak ya, sudah kita lakukan sebenarnya pembiasaan di sekolah untuk bersalaman dengan gurunya, berjabat tangan. Mungkin beberapa tahun ini kita tidak merasakan hal itu karena masa pandemi. Jadi itu terlewati begitu saja karena kita sama-sama menjaga penerapan protokol kesehatan. Kalau memang ada pandemi seperti itu tidak masalah, mungkin nanti setelah pandemi berakhir kita akan bisa menerapkan ini kembali. Nah, budaya daerah ketika siswa-siswi mencintai daerahnya, mencintai apa yang ada di lingkungannya, itu termasuk juga ke dalam berkebinekaan global, tetapi dia tetap juga cinta tanah airnya, cinta daerahnya, kearifan lokalnya tetap ditayangkan. Serta untuk menjadi anak yang sehat itu juga mesti berolahraga, jadi olahraga termasuk ke dalam salah satu pembiasaan yang ada di sekolah saya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini apa saja? Keyakinan kelas itu adalah pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Yang sesungguhnya dalam pembelajaran Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka Belajar, di awal pembelajaran itu kita harus membuat kesepakatan kelas. Nah, di sini dari kementerian itu hanya, memerintahkan bahwa harus ada kesepakatan kelas. Nah, setelah saya meneliti di dalam kelas, ketika siswa dan guru hanya menyepakati kesepakatan kelas, tetapi apa yang akan dia lakukan dia tidak tahu, ini juga percuma. Nah, saya kaitkan hal ini kepada poin-poin penting. Jadi kesepakatan kelas yang sudah dibuat, lalu mereka menuliskan lagi apa-apa yang akan mereka lakukan secara pribadi. Nanti mereka akan menempel-nempelkannya dan saling membaca, baru nanti ada komitmen bersama, mereka akan menandatangani bersama. Dan kita harus menerapkan bahwasanya dengan siswa-siswi itu melakukan budaya positif, melakukan pembiasaan yang baik, dan melakukan hal-hal yang baik, mereka akan mencapai cita-cita mereka karena mereka berfokus pada hal-hal yang benar dan hal-hal yang baik. Dan terwujudlah profil pelajar Pancasila yang memang harus ditekankan kepada siswa-siswi tersebut. Nah, ini adalah contoh yang saya buat, sangat sederhana, Bapak Ibu. Videonya belum saya upload karena ini akan saya gabungkan dengan pengibasan hari ini. Pertama adalah ini di sebelah paling ujung ini adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini dibuat di awal pembelajaran. Jadi ketika kita tidak mampu mengelola kelas dengan baik, anaknya ribut di sana, Bu, anaknya tidak fokus, anaknya berlari ke sana kemari. Nah, salah satu hal penting yang harus kita lakukan sebagai guru adalah membuat kesepakatan kelas bersama siswa dan siswi di dalam kelas. Nah, setelah kesepakatan kelas tersebut dibuat, itu juga kita harus memahami atau memberi pengertian kepada anak apa saja yang harus mereka lakukan. Contohnya di sini, kesepakatan kelas yang pertama adalah, misalnya, saya nggak terbaca ini terlalu kecil ya, misalnya menyayangi siswa, guru dan temannya. Nah, poin itu mereka harus menuliskannya di bagian bawah, di bagian apa yang harus aku lakukan. Jadi poinnya adalah misalnya dengan cara tidak menyakiti teman,
tidak nakal. Nah, itu mereka tuliskan di kolom apa yang harus aku lakukan. Jadi sifat sikap yang harus mereka lakukan itu harus dituliskan. Nah, ini adalah kesepakatan kelas di awal belajar. Jadi kalau guru tidak melakukan kesepakatan kelas di awal belajar, otomatis dia tidak tahu apa yang dimau guru. Kita juga tidak tahu apa yang dimau oleh siswa. Nah, lalu kita kaitkan dengan ini, saya membuat balon terbang ya. Saya menyebutnya balon cita-cita. Karena apa? Karena mereka akan menempelkan cita-citanya di tempelan sini. Nah, ketika kita menjadi anak yang baik, kita harus memberikan stimulus, respon, rangsangan kepada siswa-siswi kita. Ketika kita mau menjadi seseorang atau memiliki cita-cita tertentu, kita harus belajar dengan baik dan benar. Dan jenjangnya yaitu belajar dulu di kelas. Nah, bersama siapa? Bersama guru. Jadi, profil pelajar Pancasila itu juga harus diterapkan di dalam kelas. Jadi seperti itu. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan, hal sederhana yaitu kesepakatan kelas. Nah, bagi ibu-ibu semua yang akan melakukan PPG, hal ini juga bagus ketika diupload di di media sosial atau di YouTube. Awal pembelajaran itu melakukan setelah tujuan pembelajaran, ibu-ibu semua melakukan kesepakatan kelas di dalam kelas. Kesepakatan kelas itu ditempel gitu. Jadi siswa-siswi bisa memandang, bisa melihat. Jadi pembiasaan mereka untuk melakukan disiplin positif itu bisa berjalan dengan baik. Jadi seperti itu. Terima kasih atas waktunya Bapak semua. Maaf, ini hanya hal sederhana untuk mengawali pembelajaran di kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih. Ya, makasih Bu Nurjana. Mohon maaf Ibu, di kantor agak sedikit ribut. Suaranya agak sedikit gimana gitu kan, lagi rame ini. Satu hal positif yang bisa kita ambil dari apa yang sudah sudah dijelaskan oleh Bu Nurjana, itu bisa jadi proses pembelajaran bagi kita semua untuk hari ini maupun untuk ke depan. Pun misalnya terkait dalam pelaksanaan pembelajaran di PPG. Kalau bisa kita selip-selipkan kan kegiatan-kegiatan yang sudah Bu Nurjana jelaskan tadi, seperti itu. Ini kurikulum Merdeka ya, Bu? Iya, tapi sebenarnya kesepakatan kelas ini sudah lama juga saya lakukan. Karena kalau kita sama anak-anak kecil ini, Pak, apalagi jenjang sekolah dasar itu, anak-anak itu harus memahami dan mereka juga dibuat bersama untuk mematuhi peraturan kelas gitu. Kalau dulu kan nyebutnya peraturan kelas, kalau sekarang tuh namanya kesepakatan kelas gitu, Pak. Ya, itu. Jadi itu Bu ya, yang penting apa yang bisa sudah